اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annaka taraha. Dan sudah kita bahas kemarin dari hadis 6 sampai hadis yang ke-10 membahas tentang takbiratul ihram dan takbir-takbir setelahnya, bahwa kesimpulannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat ketika naik maupun turun beliau senantiasa bertakbir. Selain satu kondisi yaitu dari rukuk menuju i'tidal, beliau tidak takbir tetapi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Maka dari hadis itu kita ambil kesimpulan bahwa sujud tilawah ketika dilakukan di dalam salat hendaklah disertai dengan takbir baik ketika turun maupun ketika bangkit. Adapun sujud tilawah di luar salat maka lebih bagusnya tidak pakai takbir, meskipun di situ terjadi perselisihan pendapat para ulama apakah dengan takbir ataukah tidak ya, tetapi hadisnya dhaif bahwa dia mengangkat tangan pada saat dia bertakbir pada saat tersebut. Kemudian yang ketujuh tentang mengangkat kedua telapak tangan, ini kita pengulangan dulu ya. Bahwa mengangkat kedua telapak tangan pada saat sholat ini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan setinggi pundak, ada yang mengatakan setinggi telinga, ada pendapat Imam Syafi'i tengah-tengah antara keduanya, yaitu menggabungkan 2 riwayat tersebut. Inilah cara penggabungan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun kalau mazhab Hanafi mereka menggabungkan 2 hadis tersebut bahwa yang asal itu setinggi telinga. Adapun setinggi pundak itu hanya ketika kondisi terpaksa, kedinginan dan sebagainya sehingga menggunakan selimut pada tubuhnya sehingga tidak bisa diangkat ke tangannya sampai ke atas. Kemudian yang ke-8 meletakkan tangan di atas dada. Nah, ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama apakah dhaif ataukah sahih. Sehingga boleh meletakkan pada dada, tapi tentu saja ini laki-laki ya. Adapun boleh juga untuk perempuan pada bagian perut atau pada bawah pusar. Karena mengingat bahwa semua hadis yang bicara tentang letaknya tangan ini tidak ada yang selamat dari cacat, maka boleh memilih meskipun lebih bagus yang di atas dada karena ada yang mensahihkan di antara para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Kemudian yang ke-9 tentang menaruhkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, sesuai zahir riwayat Abu Dawud adalah diletakkan pada bagian tengah sini sehingga yang terkena adalah 3 bagian, telapak tangan, kemudian pergelangan dan kemudian hasta, dan ini boleh dipegang, boleh juga hanya diletakkan saja. Semuanya sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan meletakkan tangan kanan pada tangan kiri ini sunnahnya seluruh para nabi sehingga sangat bagus untuk kita melakukannya. Tidak seperti mazhab Malikiyah yang mereka berpendapat tidak bersedekap pada saat salat dan menyerupai mereka orang-orang Syiah yang mereka juga tidak bersedekap. Tapi jujur saja bahwa sedekap itu bukan sesuatu yang wajib di dalam salat, sehingga seandainya ada orang tidak sedekap di dalam salatnya, ya salatnya tetap sah meskipun dia menyelisih sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10 tentang 2 kali diam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diam yang pertama adalah diam untuk membaca doa iftitah, itu setelah takbiratul ihram. Diam yang kedua itu setelah membaca Al-Fatihah sebelum mengucapkan amin sesuai zahir hadisnya. Meskipun kalau mazhab Syafi'i berpendapat bahwa diamnya itu setelah amin ya, setelah amin imamnya diam untuk menunggu para jamaah membaca surah Al-Fatihah masing-masing sehingga jedanya agak banyak, agak panjang ya. Kemudian satu diam lagi ya, tapi diamnya sebentar sehingga tidak disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu selesai membaca surat sebelum ruku. Ambil nafas,
Nah, setelah itu baru kemudian ruku. Inilah 5 pembahasan yang kemarin sudah kita bahas dari nomor 6 sampai nomor 10. Sekarang kita lanjutkan poin yang ke-11. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. دعاء الافتتاح. Doa iftitah. Boleh juga disebut doa istiftah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala bainama ketika nahnu kami nusalli salat ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba qala berkata rajulun seorang laki-laki dewasa minal qaum dari kaum laki-laki. Kalau perempuan, kaum perempuan itu nisa, kalau kaum itu kaum laki-laki. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah yang paling besar dengan sebesar-besarnya dan segala puji hanya milik Allah yang banyak, segala puji yang banyak dan maha suci Allah dan di waktu pagi dan maupun sore. Maksudnya saya mengucapkan subhanallah pagi dan sore. Faqala maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini maksudnya sabdanya selesai salat. Manil, ini bukan minal ya, salah ya. Manil. Manil qailu, siapakah yang mengucapkan kalimat kadza wa kadza, kalimat ini dan ini? Qala rajulun minal qaum, berkata seorang laki-laki dewasa dari kaum laki-laki, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Qala, beliau mengatakan ajibtu laha, saya takjub terhadap kalimat itu. Futihat laha, dibuka untuknya abwabus sama, pintu-pintu langit. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, fama taraktuhunna, maka tidaklah aku meninggalkan kalimat-kalimat itu mundu semenjak sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika, mengucapkan hal itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah kaum muslimin rahimakumullah yang kita lakukan selesai takbiratul ihram, yaitu membaca doa iftitah. Doa iftitah termasuk dari sunnah-sunnah salat. Jadi bukan termasuk wajib, juga bukan termasuk rukun. Nah, sesuatu yang termasuk sunnah salat adalah ketika ditinggalkan, maka tidak ada diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu untuk mengganti sesuatu yang wajib, demikian juga sesuatu yang sunnah tapi yang merupakan gerakan begitu. Adapun kalau bacaan seperti ini sunnah hay'ah berarti namanya, maka ini tidak diganti dengan sujud sahwi. Maka seseorang yang salatnya misalnya tergesa-gesa karena waktu yang mendesak, sehingga dia hanya membaca Al-Fatihah saja setelah takbiratul ihram, tidak ada masalah. Bahkan Imam Malik berpendapat orang salat itu Allahu Akbar, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak pakai A'udzubillah dan tidak pakai Bismillah. Ya, ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Kenapa kata beliau Bismillah bukan termasuk dari surah Al-Fatihah. Baik, kembali ke sini ya. Sesuai sunnah Nabi, setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah sangat banyak sekali macam-macamnya. Konon ada 9 yang sudah mengumpulkan. Ya. Nah, saya di sini tidak mengumpulkan, tapi saya hanya mencantumkan satu contoh doa iftitah yang paling ajib, yang paling menakjubkan, yaitu doa iftitah yang hanya 3 kalimat, tetapi menyebabkan pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu iftitahnya takbir, tahmid, tasbih. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini menurut saya adalah doa iftitah paling ajaib, ya, paling menakjubkan. Ada lagi doa iftitah yang paling pendek, yaitu as'alullaha min fadlihi. Aku minta kepada Allah karunia-Nya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Adapun yang paling sahih itu adalah yang diajarkan di TPA-TPA pengajian kita, yaitu doa yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya itu ya. Itu paling sahih. Makanya dipilih oleh Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari seorang ahli hadis
dan dia dalam bab salat dia memilih yang paling sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia memilih Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib dan seterusnya. Paling bagus menurut saya, kadang-kadang kita menggunakan doa iftitah yang menakjubkan ini, kadang-kadang kita menggunakan yang pendek tadi, kadang-kadang kita menggunakan yang paling sahih tadi, demikian juga kadang-kadang menggunakan yang lain, yang semuanya diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Keuntungannya adalah semua sunnah-sunnah itu kita lakukan dan kita jadi ingat terhadap sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu itu kalau diamalkan maka jadi teringat, tidak terlupakan ya. Sebagaimana para ulama mengatakan yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu menghubungi amalan. Kalau amalan menyambut maka dia datang. Tapi ketika amalannya tidak menyambut maka si ilmu pergi ya. Jadi seolah-olah orang yang mengetuk pintu ya, Assalamualaikum. Nah, kalau pemilik rumahnya tidak keluar ya sudah, dia akan pergi. Nah, ilmu dengan amal seperti itu. Diketuk pintunya, kalau si amal tidak datang, maka si ilmu akan pergi. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, zahir hadis ini bahwa sahabat Nabi yang mengucapkan doa iftitah ini, dia mengucapkannya dengan keras. Buktinya Rasulullah setelah sholat beliau bertanya, Manil qail? Siapa tadi yang ngomong tadi siapa? Ya, nah ini menunjukkan berarti dia bacaannya keras. Nah, tapi kita temukan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi melarang kita mengeraskan suara kita ketika sholat yang menyebabkan mengganggu terhadap kaum mukminin. Nah, maka kejadian ini bisa jadi ini terjadinya sebelum ada larangan tersebut. Bisa jadi juga ini hanya sekali aja, tidak dirutinkan oleh orang ini ya. Nah, sehingga ya dimaafkan, cuma satu kali dia melakukannya. Ala kulli hal tidak bisa dijadikan dalil bahwa kita boleh mengeras-ngeraskan doa iftitah sehingga mengganggu para jamaah yang ada di sekitar kita. Karena Nabi mengatakan, wala tarfa'u aswatakum fatudhil mu'minin. Jangan mengeraskan suara kalian di dalam salat maksudnya sehingga mengganggu orang-orang beriman. Hadis riwayat Bukhari sahih. Kemudian dari hadis ini kita ambil faedah yang lain bahwa disyariatkan ceramah atau kultum selesai sholat. Karena di sini Nabi selesai sholat kemudian bertanya, ini siapa tadi yang ngomong? Nah, kemudian beliau menyampaikan fadilahnya, nah, ini semacam kultum. Maka kultum selepas sholat nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, apa faedahnya atau fadilahnya doa ini? Fadilahnya dibuka pintu langit. Kalau pintu langit dibuka, apa efeknya? Efeknya adalah doa lebih mustajab. Sebagaimana Allah mengatakan, ilaihi yas'adul kalimat thayyib. Hanya kepada Allah naiklah kalimat-kalimat yang baik. Nah, doa termasuk kalimat yang baik. Nah, kalau pintu langit sudah dibukakan berarti doanya mustajab. Makna seperti ini kita temukan juga dalam hadis yang sahih. Rasul bersabda, "Idza nadal munadi," apabila seorang azan menyerukan azan, futihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit, wastujib doa, dan dikabulkanlah doa. Jadi pintu langit terbuka berarti doa lebih mustajab. Hadis riwayat Hakim sahih. Kemudian yang terakhir, hadis ini menunjukkan fadilah Sayyidina Ibnu Umar. Dia sangat semangat melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau, begitu saya mendengar hadis ini, tidak pernah saya tinggalkan doa iftitah ini. Nah, semestinya kita juga seperti Ibnu Umar. Sejak saya membaca hadis ini, tidak meninggalkan doa iftitah ini. Ya, meskipun tadi ya, kadang-kadang doa iftitah yang lain, tapi doa ini jangan ditinggalkan untuk seumur hidup kita karena sangat besar sekali fadilahnya. Kalau pintu langit sudah dibuka, nah maka semua doa dalam salat kita dari awal sampai akhir lebih cepat mustajabnya. Maka ini fadilah yang sangat menggiurkan. Kemudian bab yang ke-12 at-ta'awudz, berlindung kepada Allah dari setan atau al-isti'adzah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi, idza qama min al-lail, apabila bangun dari sebagian waktu malam. Min ini min tab'id, jadi
menunjukkan sebagian. Kabbara, beliau takbir, takbir maksudnya takbiratul ihram. Thumma yaqulu, kemudian beliau mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu, dan maha berkah namamu, dan maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Di sini ghairaka ya, mestinya apa? Ghairuka. Wa la ilaha ghairuka. Thumma yaqulu, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Thumma yaqulu, kemudian mengucapkan Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Kemudian baru ta'awud. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, ini boleh mim, ketemu mim dibaca idgham ya. Al-'alim minasyaiton, dari setan ar-rajim yang terkutuk. Ini juga mim ketemu mim, boleh dibaca idgham. Ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Thumma yaqra, kemudian membaca, maksudnya membaca Al-Fatihah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi setelah kita membaca doa iftitah, maka yang pertama kita lakukan sebelum baca Al-Fatihah adalah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mau lebih lengkap lagi adalah ini. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tapi bebas, ta'awudz itu bebas. Kenapa bebas? Karena Allah hanya mengatakan di dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kamu ingin membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Perintah ta'awud ini tidak wajib, tetapi sunnah menurut mayoritas para ulama. Sehingga seandainya kita tergesa-gesa, kemudian tanpa membaca ta'awud pun, setelah Allahu Akbar, kemudian langsung Bismillahirrahmanirrahim, maka sah salat kita, tidak ada masalah. Misalnya imamnya sudah hampir rukuk ini, ya. Jadi imamnya bacaannya jahriyah dan kita tahu, wah ini suratnya pendek, dia sudah hampir rukuk. Nah, kita datang makmum masbuk. Nah, maka Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pakai ta'awud, tidak ada masalah. Dan menurut mayoritas para ulama, ta'awud itu sebelum membaca Quran. Maka fa'idha qara'ta, kalau kamu ingin membaca Al-Quran. Menyelisih mereka Abu Hurairah. Abu Hurairah berpendapat bahwa ta'awud itu setelah selesai baca Quran. Dan ini tampaknya juga pendapat Imam Muzani maupun yang lainnya. Bisa dilihat dalam buku saya, Madzhabul Ulama fi Fiqhis Shalah. Ya, beberapa mazhab ulama dalam fikih salat. Nah, di situ salah satu pembahasannya adalah kapan membaca ta'awud, sebelum baca surat atau setelah baca surat. Kalau Abu Hurairah pendapatnya setelah selesai baca suratnya. Fa idza qara'ta, kalau kamu sudah membaca Al-Qur'an, baru kemudian ditutup dengan ta'awud. Tapi ini sungguh aneh ya. Yang tepat adalah ta'awud dulu sebagaimana dipraktikkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ta'awud yang terpilih itu yang kayak apa? Menurut mayoritas para ulama, ta'awud yang mustahab, yang terpilih adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena lafal Qur'annya tadi, Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Adapun Imam Ahmad berpendapat, ta'awud yang terpilih adalah sebagaimana dalam hadis tadi. Ada tambahan As-Sami'il Alim. Kenapa? Karena dalam surat Fussilat ayat 36 Allah mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Ya. Maka ditambahi apa? As-Sami'ul Alim. Ada lagi ulama yang membaca ta'awudnya, A'udzu billahil qawi minasyaitonil ghawi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Kuat dari setan yang sesat. Ya, semua ta'awud itu boleh karena memang lafalnya dalam Quran tidak ditegaskan kayak apa ta'awudnya. Yang penting berlindung kepada Allah dari setan. Kemudian apa sih makna hamzihi wa nafthihi wa nafthihi?
Ini sudah ditafsirkan oleh perawi hadis yang bernama Imam Matar. Dia mengatakan hamzuhu al-mutah. Yang dimaksud hamzuhu itu adalah kesetanan atau kejinan. Mutah itu kesetanan atau kejinan. Wa nafthuhu itu adalah asyair, syairnya setan, syairnya setan. Adapun nafkhuhu itu adalah al-kibr, kesombongan. Demikian dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala. Nah, kita berlindung dari semua itu. Intinya ringkasnya itu berlindung dari semua gangguan setan, baik gangguan berupa kita kejinan, kerasukan maupun gangguan-gangguan yang lain. Intinya seperti itu. Nah, ini adalah doa iftitah yang lain. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini dipilih oleh Imam Ahmad iftitah seperti ini karena kata beliau ini murni memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan Allahumma ba'id baini kan minta kepada Allah. Nah, minta sama memuji Allah, mana lebih utama? Ya, kata Imam Ahmad lebih utama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang salat muji dulu ya, bukan langsung minta dulu. Tapi seandainya kita minta dulu sebagaimana diajarkan oleh Nabi Allahumma ba'id baini, ya enggak ada masalah, memang ada sunnahnya. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-13, al-basmalah, tentang bismillahirrahmanirrahim. Apakah dikeraskan ataukah tidak? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala shallaitu, aku salat khalfa, di belakang, ya khalafa salah ya. Khalfa, di belakang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, dan di belakang Abu Bakar, wa Umar, belakang Umar, wa Uthman, belakang Uthman. Fakanu, maka adalah mereka, yastaftihun, membuka bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi awalnya yang dikeraskan itu. La yadhkurun, mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awal qiraah, pada awal bacaan, maksudnya sebelum Fatihah, wala fi akhiriha, tidak pula di akhir bacaan, maksudnya setelah Al-Fatihah, sebelum surat yang lain. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wali Ibnu Khuzaimah, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah kalimatnya adalah yusirrun. Mereka itu mensirkan bacaan bismillah. Jadi bukan berarti tidak membaca sama sekali ya, tetap bismillah dibaca, tetapi dibaca secara sir. Demikian riwayat Ibnu Khuzaimah. Nah, kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa membaca bismillah di dalam salat itu tidak dijaharkan. Karena dilakukan oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman. Yang menceritakan siapa? Anas bin Malik, pembantu Nabi. Dan Anas bin Malik ini melayani Nabi 10 tahun total. Dari sejak Nabi datang ke Madinah. Maka sejak itu Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi. Karena waktu itu Nabi mengatakan, carikan untuk saya seorang anak yang cerdas yang membantu saya. Nah, maka disodorkanlah Anas bin Malik ini. Terkenal dia seorang anak yang cerdas, ya, bisa membantu Nabi. Akhirnya melayani Nabi selama 10 tahun lamanya sampai Nabi wafat. Dari usia dia 10 tahun sampai usia 20 tahun. Tidak pernah sama sekali mendengar Nabi membaca bismillah dijaharkan. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim, tidak sesuai petunjuk Nabi kalau seseorang itu menjaharkan bismillah terus-menerus di dalam salat berjamaah, ya. Atau di dalam salat jahriyah, ya, di dalam salat yang bacaannya dikeraskan. Adapun kalau hanya kadang-kadang membaca bismillah dikeraskan, tidak ada masalah karena ada hadisnya yang sahih dari Nabi yang menunjukkan bahwa Nabi juga menjaharkan bismillah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Nasai. Nah, ini hadis berikutnya ini, tapi masih dalam nomor 13 ya. Wa an Nu'aimin al-Mujammir radhiyallahu anhu qala. Boleh juga dibaca Mujmir. Shallaitu, aku salat wara'a, di belakang Abi Hurairah radhiyallahu anhu, faqara'a, maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya membaca bismillah dengan keras, ya. Makanya dia ceritakan, ya. Tsumma qara'a, kemudian dia membaca bi ummil Qur'an, surat Ummul Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Hatta idza balagha, sehingga ketika dia sampai waladdallin, maka qala, dia mengucapkan amin. Hadis diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Khuzaimah. Nah, ini dalilnya mereka yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim dikeraskan. Tapi kalau mau kita gabungkan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya, kesimpulannya tadi ya, lebih seringnya tidak dijaharkan. Mau dijaharkan kadang-kadang saja.
Maka yang sesuai sunnah adalah apa? Sering-sering tidak menjaharkan. Menjaharkan hanya sesekali saja. Adapun menjaharkan terus-menerus, maka kata Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, laisa min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hendaklah kita melakukan salat sesuai dengan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Qayyim menegaskan, hadis-hadis tentang menjaharkan bismillah itu ada kalanya jelas menunjukkan menjaharkan tetapi tidak sahih, atau sahih tetapi tidak jelas menunjukkan menjaharkan bismillah. Contohnya hadis ini sahih ini ya, tapi ini tidak jelas menunjukkan menjaharkan bismillah. Karena di sini hanya disebutkan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada kata-kata jahar, enggak ada. Bisa saja kan Abu Hurairah ini membacanya tidak jahar. Lah kok diketahui membaca Bismillah? Ya mungkin dia keraskan yang awalnya. Nah gitu kan? Bisa kan? Jadi tidak Bismillahirrahmanirrahim. Seperti sebagian imam kita lihat kan, mereka Bismillahnya tidak jahar, tapi awalnya dijaharkan. Bismillah. Nah begitu, sehingga jamaah mendengar, oh ini sudah baca Bismillah. Maka hadis-hadis tentang menjaharkan Bismillah tidak ada yang sahih kemudian jelas menunjukkan jahar. Kalaupun dia jelas menunjukkan jahar, pastinya tidak sahih. Maka Imam Daruqutni pernah ditanya tentang hadis-hadis menjaharkan bismillah. Beliau mengatakan la yasihhu fihi syai'un. Tidak ada satupun hadis yang sahih dalam menjaharkan bismillah. Bahkan Ibnu Abbas ketika ditanya masalah ini beliau mengatakan bid'ah, ya. Menjaharkan bismillah adalah perkara bid'ah. Nah, maka empat mazhab memang ini berbeda pendapat ya. Yang dua menjaharkan bismillah, yang dua tidak menjaharkan bismillah. Atau saya lupa nih apa perinciannya saya lupa nih. Baik, kemudian dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan Al-Fatihah. Karena di sini setelah disebutkan Bismillah, kemudian membaca Al-Fatihah. Berarti Bismillahnya bukan termasuk Al-Fatihah. Tapi justru gara-gara hadis inilah sebagian ulama, yaitu Imam Baydawi, justru mengambil kesimpulan ini dalil bahwa Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Kenapa? Buktinya dibaca dengan keras. Tapi bagi ulama yang lain bukan, tidak menunjukkan kepada hal tersebut. Jadi ada khilaf di antara para ulama apakah Bismillah itu termasuk Al-Fatihah ataukah bukan. Baik, kita lanjutkan ayat hadis yang ke-14. Suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa shalla salatan melakukan suatu salat apapun, lam yaqra dia tidak membaca fiha padanya bi Fatihatil Kitab surat Al-Fatihah, fahiya maka salat itu khidajun, kurang maksudnya tidak sempurna atau tidak sah. Yaquluha thalathan, beliau mengucapkan hadis ini sebanyak 3 kali untuk penegasan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah adalah rukun salat. Sehingga kalau tidak membaca Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, menyelisih mereka Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, Al-Fatihah bukan rukun salat. Yang penting membaca Quran. 3 ayat dari surat yang terpendek, surat Al-Asr atau surat Al-Kautsar. Nah, itu kan surat-surat terpendek ya, hanya 3 ayat sah sudah menurut Abu Hanifah. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan Iqra' ma tayassar, kamu baca yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, tapi mayoritas para ulama menggunakan hadis ini untuk dalil bahwa Al-Fatihah adalah rukun salat. Dan kita cenderung pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Karena dengan menggunakan hadis ini berarti semua hadis terpakai. Ya. Tapi kalau kita menggunakan hadis yang dipakai Abu Hanifah tadi, berarti otomatis tidak menggunakan hadis ini. Berarti hadis ini ditinggalkan. Ya. Nah, maka kaidahnya mengatakan i'malud dalilain aula min ihmali ahadihima. Menggunakan dua dalil semuanya lebih utama daripada menggunakan satu dalil. Jadi yang dimaksud oleh Nabi, bacalah apa yang mudah dari Quran, maksudnya Al-Fatihah itu minimalnya. Makanya para ulama mengatakan al-hadits yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis itu dengan satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan masalah bismillah tadi. Kalau orang meyakini bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah,
maka wajib dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, berarti sholatnya tidak sah karena dia mengkorupsi satu ayat dari surat Al-Fatihah. Adapun kalau seseorang berkeyakinan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan Al-Fatihah, maka kalau dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihahnya sudah sah, sehingga sholatnya pun juga sah. Dan saya kebetulan termasuk yang mengikuti pendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah. Kenapa? Karena hadisnya sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah berkata qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Saya bagi Al-Fatihah untuk saya dan hambaku dua bagian. Apabila hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, hambaku memujiku. Nah, ini sangat jelas menunjukkan bahwa Bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Andaikan Bismillah termasuk Al-Fatihah, niscaya Nabi mengatakan, kalau hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun dulu saya berpendapat bahwa Bismillah termasuk Al-Fatihah itu karena adanya hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dari Sunan Daruqutni. Hadis itu adalah idza qara'tumul hamdulillah. Kalau kalian itu membaca surat Alhamdulillah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia adalah Ummul Quran dan Ummul Kitab dan Asba'ul Mathani. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu dari ayat-ayatnya Al-Fatihah. Ini riwayat Daruqutni juga dari Abu Hurairah, kata Syekh Albani sahih. Tapi kemudian saya mengetahui bahwa para ulama mendhaifkan hadis ini, sehingga saya memilih pendapat yang kedua bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan Al-Fatihah karena hadisnya lebih sahih daripada hadis ini, ya, riwayat Imam Muslim. Kalau ini kan hadisnya diperselisihkan, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Nah, tentu saja hati lebih tenang untuk mengikuti pendapat yang dalilnya lebih sahih. Wallahu a'lam bishawab. Maka ringkasnya ya kembali ke masing-masing ya. Kalau antum meyakini Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, ya berarti antum wajib baca. Kalau tidak meyakini, maka boleh kadang-kadang tidak membaca, misalnya dalam kondisi tadi ya, apa namanya, dia terdesak, dia ingin segera mengikuti salatnya imam supaya tidak telat, maka dia baca Al-Fatihah tanpa Bismillah. Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kata-kata salatan ini pakai tanwin, ini berarti isim nakirah namanya. Nah, maka ini mencakup semua macam salat, apapun, mau salat wajib, mau salat sunnah, mau salat jenazah, mau salat apapun, wajib ada Al-Fatihah. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam At-Tabari. Beliau berpendapat bahwa salat jenazah itu tidak harus dengan wudhu, salat jenazah tidak harus dengan Al-Fatihah. Nah, maka ini pendapat yang syadz, yang janggal, yang menyelisih hadis-hadis sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-15. Yaqra'u ayatan-ayatan, membaca seayat demi seayat. An Ummi Salamata annaha dzakarat, bahwasanya dia menyebutkan qiraat Rasulullah, bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yaqatti'u, beliau memotong-motong qiraatahu, bacaannya ayatan-ayatan, seayat demi seayat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dia mengatakan, Sami'tu Ahmad, aku mendengar Imam Ahmad yaqul, mengucapkan al-qiraatul qadimah, bacaan yang lama adalah Maliki yaumiddin. Bacaan yang dulu itu maliknya ma-nya panjang ya, Maliki. Hadis ini kok belum ada rawahu ya? Oh sudah ini, rawahu Abu Dawud. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sunnahnya membaca Al-Fatihah, demikian juga dikiaskan dengannya surat-surat yang lain, itu adalah seayat-seayat, tidak disambung-sambung.
maka tidak sesuai sunnah imam yang membaca Al-Fatihah dengan 1 kali nafas. Dan itu sering terjadi di sholat tarawih yang 23 rakaat. Itu banyak yang membaca Fatihahnya itu 1 kali nafas. Pernah saya tanya, kenapa antum 1 kali nafas? Padahal sunnahnya Nabi seayat-seayat. Maka dia mengatakan supaya segera selesai. Nah, berarti mereka itu mengadakan cara-cara yang baru, yaitu 23 rakaat, sementara Nabi tidak pernah mengadakan seperti itu. Tapi kemudian keberatan sendiri akhirnya malah jadi tidak mengikuti sunnah. Nah, maka lebih utama yang salat tarawihnya hanya 11 rakaat, tapi malah lebih sesuai sunnah pada bagian-bagian yang dilakukan dalam sholat tadi, termasuk dalam membaca Al-Fatihah ini. Karena itu perlu diperhatikan bagi mereka yang sholat tarawihnya mengharuskan 23, padahal Nabi tidak pernah mengharuskan. Kalau kalian mengharuskan begitu, itu pengharusannya itu satu yang salah. Kemudian kalau antum mengharuskan begitu, ya haruskanlah untuk diri antum, tapi sunnah-sunnah Nabi ini jangan ditinggalkan. Gara-gara mengharuskan sesuatu yang tidak harus malah jadi melanggar sunnah. Nah, itu sangat tidak bagus seperti itu. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Baydawi bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Karena di sini disebutkan sebagai qiraah Nabi, bacaan Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun ya tidak sangat menunjukkan seperti itu ya. Karena bisa saja Bismillahirrahmanirrahim ini satu ayat Quran, tetapi bukan dari awal Fatihah. Sebagaimana pendapat sebagian ulama, yaitu satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu memang ayat Quran, tapi bukan bagian dari surat yang ada. Jadi surat Wal Asr itu awalnya apa? Wal Asr. Adapun Bismillah di atasnya itu apa itu? Nah, itu adalah ayat Quran, tapi bukan dari surat itu, tapi dari ayat bersendiri, ayat yang mustaqillah, ayat yang berdiri sendiri. Nah, demikian juga di sini bisa saja ini Bismillahirrahmanirrahim adalah maksudnya ayat yang berdiri sendiri. Adapun makna Bismillah dengan nama Allah, maksudnya saya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an ini, dan juga saya bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah itu sifatnya adalah mau menyebabkan barokah, sebagaimana hadis yang sudah sering kita sampaikan ya, perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus dari barokah. Itu makna bismillah. Maka ba ini disebut ba isti'anah ya. Minta tolong kepada Allah untuk kita bisa mengamalkan aktivitas kita, maka kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seandainya kita membaca Al-Fatihah ini dengan sambung ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Nah, ini boleh sambungnya itu dengan ditasydid ya. Karena mim ketemu dengan mim, ini boleh dibaca idgham. Idghamnya adalah idgham mutamatsilain atau idgham mithlain ya. Idgham yang hurufnya sama atau serupa. Ya boleh, memang tidak wajib untuk dipotong-potong seayat-seayat ya, tapi lebih utamanya adalah seayat-seayat. Nah, tapi kalau tujuannya untuk mengajarkan bahwa ini boleh dibaca dengan idgham, ya silahkan aja. Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian kata-kata Maliki dan Maliki ini semuanya dua qiraah yang mutawatirah untuk surat Al-Fatihah. Sehingga boleh Maliki, boleh Maliki. Adapun untuk surat An-Nas, tolong dicatat bahwa tidak ada dua bacaan di situ. Itu hanya ada satu bacaan. Malikin Nas. Nggak bisa dibaca Malikin Nas. Nggak bisa. Adapun sebagian orang mengatakan boleh Malikin Nas sama dengan Al-Fatihah dibaca dua macam bacaan. Itu karena salah paham. Itu tidak pernah mempelajari ilmu qiraah sehingga salah paham. Ya. Bagi yang pernah mempelajari ilmu qiraah dan paham, maka dia yakin bahwa Al-Fatihah itulah yang bisa dibaca dua bacaan, An-Nas hanya dibaca satu bacaan menurut ijma' kesepakatan para ahli qiraat semuanya, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Dan tidak bisa kita samakan. Ini kan sama-sama Maliki, berarti boleh dong dibaca panjang pendek, enggak bisa. Karena kaidah dalam ilmu qiraat adalah al-qiraatu sunnatun muttaba'atun. Qiraah itu adalah satu sunnah yang diikuti. Artinya harus sesuai
tuntunan Nabi, diikuti dari gurunya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa dibuat-buat sendiri ya, disama-samakan, dikias-kiaskan, nggak bisa. Nah, kemudian Maliki dan Maliki, kalau Maliki itu artinya merajai, kalau Maliki itu artinya memiliki. Dan kalau dibaca Maliki, memiliki, itu maksudnya adalah memiliki pengadaan Yaumuddin. Jadi yang bisa mengadakan Maliki hari pembalasan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mau kapan saja terserah Allah Subhanahu wa taala. Mau besok hari Selasa terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud Yaumuddin, hari pembalasan, itu adalah hari akhirat. Kata-kata ad-din ini memiliki tiga makna. Kadang diartikan pembalasan, kadang diartikan ketaatan, kadang diartikan agama. Pilihlah terjemah yang sesuai kondisi kalimatnya. Kalau di sini harus diartikan hari pembalasan. Adapun walahuddin wasiba, nah itu artinya ketaatan. Adapun innad dina indallahil Islam, itu artinya agama. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.